Bagaimana bisa Menteri Keuangan kita sekarang mendapatkan lagi gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik, kadang-kadang di Asia, mungkin juga di dunia. Ini adalah satu pertanyaan yang menurut saya memang perlu disikapi karena diberikan oleh sebuah majalah atau sebuah institusi ya bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu dengan kebijakan-kebijakannya itu bisa dianggap sebagai Menteri Keuangan yang terbaik. Sementara realitasnya kita merasakan bagaimana ekonomi kita semakin sulit. Kita mempunyai masalah fiskal, masalah pendapatan kita dari pajak, masalah pengeluaran, kita punya masalah moneter, rupiah kita tidak menguat, dan juga utang kita semakin bertumpuk. Di peringkat 7 ada Indonesia yang memiliki utang luar negeri sebanyak 402,08 miliar dolar Amerika. Sri Mulyani dinobatkan menjadi menteri terbaik. Fadlizon, terbaik di mata asing bukan rakyat. Fadlizon menyoroti penghargaan yang didapatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja meraih penghargaan tahun 2020 dari majalah Global Markets. Ini merupakan penghargaan kedua dari majalah yang sama setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa. Menurut Global Markets, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesia di pandemi COVID-19. Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi COVID-19, ujar Menteri Keuangan dalam keterangan resminya. Sri Mulyani mengungkapkan penghargaan tersebut hendaknya menjadi pemicu perbaikan bagi pengelola fiskal, sebab tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Raihan ini telah menandakan kita sudah on the right track. Melihat hal ini, Fadlizon mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan penghargaan yang didapatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut. Saya banyak ditanya oleh rekan-rekan termasuk oleh konstituen, bagaimana bisa Menteri Keuangan kita sekarang mendapat lagi gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik, ujar Fadlizon. Fadlizon menilai bahwa pertanyaan sejumlah pihak sangat pantas untuk disikapi. Media luar negeri mampu menilai bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan terbaik. Sedangkan menurut Fadlizon, realitanya saat ini perekonomian di Indonesia semakin sulit. Saat ini Indonesia banyak menghadapi masalah ekonomi, seperti nilai tukar rupiah yang melemah dan juga utang negara yang terus menumpuk. Kita mempunyai masalah fisikal, masalah pendapatan kita dari pajak, punya masalah pengeluaran, masalah moneter. Rupiah tidak semakin menguat dan juga utang kita semakin bertumpuk, semakin menggunung yang akan menjadi warisan bagi anak cucu kita. Melihat kondisi perekonomian saat ini, rasanya kurang tepat jika Menteri Keuangan Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik. Bahkan, Rizal Ramli menyebutkan sebagai Menteri Keuangan terbalik. Oleh karena apa yang disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik oleh seorang rekan ekonom senior seperti Pak Rizal Ramli, dikatakan Menteri Keuangan terbalik. Fadlizon menyimpulkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri terbaik di mata asing dan bukan di mata rakyat Indonesia. Nah, saya mengatakan begini, mungkin penilaian ini dari satu komunitas masyarakat asing dilihat dari luar. Mungkin saja memang benar bahwa Menteri Keuangan kita itu adalah Menteri Keuangan terbaik di mata asing, bukan di mata rakyat Indonesia, tegasnya. Bagaimana bisa Menteri Keuangan kita sekarang mendapatkan lagi gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik, kadang-kadang di Asia, mungkin juga di dunia. Ini adalah satu pertanyaan yang menurut saya memang perlu disikapi karena diberikan oleh sebuah majalah atau sebuah institusi ya bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu dengan kebijakan-kebijakannya itu bisa dianggap sebagai Menteri Keuangan yang terbaik. Sementara realitasnya kita merasakan bagaimana ekonomi kita semakin sulit. Kita mempunyai masalah fiskal, masalah pendapatan kita dari pajak, masalah pengeluaran, kita punya masalah moneter, rupiah kita tidak menguat, dan juga utang kita semakin bertumpuk, semakin menggunung, yang akan menjadi warisan bagi anak cucu kita. Setiap orang Indonesia yang lahir sudah ikut menanggung utang yang diwariskan oleh kebijakan-kebijakan itu. Belum lagi persoalan berusaha semakin sulit, mendapatkan kredit semakin sulit, dan seterusnya. Masyarakat dan rakyatlah yang merasakan
iklim ekonomi, iklim keuangan kita ini makin sulit. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik oleh seorang rekan ekonom senior seperti Pak Rizal Ramli dikatakan Menteri Keuangan terbalik mungkin. Nah, saya lebih baik mengatakan begini, mungkin karena penilaian ini dari satu komunitas masyarakat asing, dilihat dari outlook ya, dari luar, mungkin saja memang benar bahwa Menteri Keuangan kita itu adalah Menteri Keuangan terbaik di mata asing, tapi bukan di mata rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.